demikian sambutan dan pencerahan dari Bapak Kusairi selaku koordinator wilayah. Selanjutnya sambutan dari tim pusat Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Joko. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Monggo berbalik mestinya menghadap ke sini karena saya akan mempresentasikan dengan tulisan juga. Jadi tadi disinggung oleh Pak Kuseri untuk pembentukan PIC itu ada perwakilan wilayah ya Pak. Jadi intinya nanti Bapak itu akan bekerja bersama Chinese untuk wilayah Kabupaten Blora. Karena saya sendiri sudah mendapat posisi di pusat, jadi nggak mungkin saya pegang Blora untuk khususnya Chinese. Tapi kalau masih diakui teman-teman, ya saya masih tetap ingin membantu Blora yang ada di Blora. Tapi kalau sudah pintar-pintar ya alhamdulillah. Jadi berarti nantinya nggak memerlukan saya lagi. Saya akan stay di Semarang sebelumnya dan saya akan tinggal di rumah sana. Begitu. Tapi selama masih ada yang kesini, ya tentunya saya akan tetap bertahan di sini. Sekalipun, menurut saya Bapak Ibu sekalian, hubungan untuk basecamp ini sekarang sudah berkurang jauh. Jadi segala sesuatu untuk sementara bulan kemarin ada sedikit bantuan dari teman-teman donor dan juga selainnya saya pribadi. Tapi tidak apa-apa karena itu kemauan mereka dari awal, mau menghentikan juga kemauan mereka, bagi saya tidak apa-apa. Yang penting niat saya adalah membantu donor. Saya peduli oleh orang aku, tidak peduli ya saya tinggal. Kan begitu ya. Jadi saya bukan otoriter. Tapi kalau butuh saya ya harusnya bantulah saya. Saya sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan juga kesempatan saya. Harusnya saya bisa melangkah ke sana sini, saya tetap ada di sini. Ini aja tak abot-abotin, saya di Semarang hanya 3 hari karena Pak Kuseri mau mengadakan pertemuan di sini. Betapa jeleknya kalau saya nggak ada di sini. Dan yang disampaikan adalah informasi dari Chinese Pusat. Kalau saya nggak ada kayaknya kurang etis. Makanya saya terima kasih kepada Pak Kuseri dan jajarannya yang sudah dibentuk sekalipun SK belum diturunkan. Berkaitan dengan baik Bapak, karena memang dari awal kita sebagai orang-orang yang duduk di jajaran manajemen Chinese ini sebagai pelayan Bapak. Jadi kalau boleh dibilang ada yang tahu bahwa Joko enak di sana ya gajinya gede dan lain sebagainya. Bukan itu sebenarnya, titik poinnya bukan di situ saya. Titik poinnya adalah saya bisa mengelola Chinese itu dengan baik sehingga aplikasi running dengan tidak ada masalah dan legalitas sudah semuanya beres, makanya saya berani berdiri di sana. Karena kalau ada apa-apanya tentang Chinese maupun ekosistem itu saya yang dirangkep Pak. Ya, jadi sampai sekarang ternyata Chinese running dengan aman. Berarti legalitas yang saya sampaikan itu benar-benar ada. Tapi mungkin bagi para pioner ada yang kurang percaya seperti dari Tegal, Brebes, dari Indramayu, dari Subang, dari Sumatera Barat, dari Kalimantan Selatan, kemudian dari Surabaya, ada dari Ponorogo. Itu sudah kita kasih kesempatan. Silahkan datang ke kantor kami. Buktikan ini kantor kami. Ini legalitas kami. Silahkan dibuktikan. Jadi kami ini benar-benar platform yang benar-benar platform mendapatkan izin dari Kodim. Dan kami setiap bulan mendapatkan sumber dana 64 miliar. Untuk apa? Untuk melayani para pioner. Terus kemudian pioner ada nilainya masih kecil. Ya itu adanya dari Kodim. Kenapa demikian? Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu untuk mendukung gerakan pengembangan daripada ekosistem supaya ekosistem itu berkembang dengan besar sehingga itu meningkatkan nilai koin akan menjadi tinggi. Kemarin nilai koin berapa? 0,57. Sekarang sudah naik menjadi 0,74. Berarti ada kenaikan. Sekarang kalau boleh
dihitung satu koin itu saat sekarang 12.000 rupiah, ya 12.000 rupiah. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa Chinese nggak punya duit. Kalau yang jenengan semua ini kumpulkan masukkan punya Chinese tetap keluar rupiah. Makanya sekali-kali dicoba 2-3 koin deposit ke Chinese jadi duit ya. Kalau sudah jadi duit itu nanti apakah bisa ditarik dari tabungan kita bisa, tapi sementara jalurnya hanya melalui dana. Melalui dana itu maksimalnya bisa dimasukkan ke dana pada tahap pertama adalah maksimal 20 juta. Setelah 20 juta ada di dana, baru dipindahkan ke rekening apa? BNI, Mandiri atau BNI bisa, atau dibiarkan di situ bisa untuk belanja di Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan juga Carrefour. Ini nyata, bukan omong-omong atau omong-omong, ya. Ini nyata. Terus kemudian kadang-kadang masih ada orang yang tidak percaya, ada orang-orang yang ingin seperti itu. Saya tidak peduli dengan itu. Yang penting saya mengelola ini benar, kemudian nyata, dan saya tidak mengumumkan apa terlalu tinggi, tidak. Saya hanya realistis saja apa yang ada di Chinese ya. Karena produk-produk Chinese di mall belum kita tampilkan. Ya, kenapa belum kita tampilkan? Karena kita berorientasi kepada nilai politik. Politik segini murahnya saat sekarang. Kalau nanti Bapak bisa pamerin di situ mobil, kereta motor, elektronik, kemudian sembako, itu kemungkinan ada yang tertarik, kemudian tidak peduli dengan koinnya. Padahal kami berharap koin itu bisa ditahan dulu, tunggu. Nanti kalau ada kenaikan yang baik baru. Saya juga kemarin bukan saya coba, bukan. Jujur ya Bapak Ibu, puasa itu berjalan 12 hari. Jujur saya mencairkan koin saya senilai rupiahnya 13 juta. Itu nyata jadi duit. Karena alhamdulillah dengan duit itu saya bisa bantu keluarga, saudara saya, dan saya bisa berbagi kepada teman-teman yang lain. Ya, ini bukti bahwa Chinese memang benar adanya. Jadi kita bicara Chinese dulu, bagaimana panjenengan bisa yakin bahwa memang keadaannya seperti itu. Kenapa 13 juta saya memakan koin banyak? Karena mungkin masih murah, waktu masih 43.000 per koin. Sekarang bagi aja, atau kalikan, ya 13 juta dibagi itu aja. Saya berapa koin yang saya keluarkan itu. Terus kemudian koin saya juga ada 1.200, itu tak bagi dua. Tak kirimkan ke anak saya yang Jogja, karena anak saya yang ada di Kalimantan. Tidak saya bagikan. Jadi makin sedikit koin saya. Jadi itu membuktikan bahwa kirim koin berapa pun sekarang bebas. Tidak ada istilah bainet, tidak ada istilah diblokir. Jadi jangan takut. Contohnya Mas Dion dengan Ibu. Pokoknya Ibu tak kumpulkan di tempat saya, Pak Joko, silahkan, tidak apa-apa. Atau kalau Mas Dion dikumpulkan di Ibu, tidak apa-apa. Bebas itu sekarang. Ya. Terus kemudian di manajemen Indonesia Pusat itu ada saya, komisaris, Mas Hansan juga. Terus kemudian ada Pak Ali Franky itu sebagai direktur utama. Kemudian ada direktur operasional yaitu Mas Suhardianto, bukan dari Ibu Jaswati. Kemudian ada Mbak Lika Nadia, itu putra dari Pak Yamin, itu sebagai sekretaris. Terus kemudian ada di sana Mas Agus Samudra itu sebagai direktur investasi. Kemudian ada Pak Jahuli itu sebagai direktur keuangan. Terus kemudian ada Pak Sukaryo. Pak Sukaryo adalah bagian daripada direktur investasi, belum memegang data model. Terus kemudian ada lagi Pak Ali Mahfud itu sebagai direktur pemasaran. Kemudian ditambah lagi ada Pak Marbun itu asisten dari Pak Karyo. Terus kemudian ada lagi Pak Suyanto yang dulu sini yang rambutnya pirang itu
Itu settingan beliau sebenarnya driver, tapi karena perusahaan belum mengeluarkan mobil untuk inventaris, jadi sementara diperbantukan untuk membantu Pak Ali Mahfur tadi, Direktur Pemasaran. Terus kemudian dari jajaran yang ada itu, kalau saya menilai adalah orang-orang yang amanah Bapak. Insya Allah Indonesia akan berkembang dan akan siap melayani para pelanggan yang ada di Indonesia bahkan internasional. Karena memang aplikasi kami bukan aplikasi Indonesia, tapi aplikasi dunia. Jadi begitu ya. Terus kemudian apa sih maksudnya dibentuk PWC tadi yang pada saat sekarang sudah dirancang oleh Pak Usairi? Itu memang bagaimana kami di pusat bisa bekerja di kabupaten. Kalau di kabupaten tidak ada perwakilan. Dan itu kalau boleh saya sampaikan sudah 7 kabupaten mengirimkan datanya di pusat. Nah nanti kami akan schedulekan Pak Usairi untuk para PWC itu nanti bisa hadir di Semarang, akan ada pembekalan. Nah di dalam pembekalan itu nanti tentunya dengan bisa bertanya tentang apapun di sana tugas-tugasnya supaya dengan nanti menjalankan tugas itu tidak mengalami sebuah kendala. Saya katakan tadi betul yang dengan singgung, kita tidak perlu mencari orang yang pintar. Nah orang yang pintar kemudian pintar itu bopo. Mending mencari orang yang agama, kemudian jujur dan rajin bekerja. Itu yang paling penting. Jadi itu pendidikan oke lah. Kita ini perusahaan formal, tapi kami tidak menilai tentang pendidikan. Sekarang Pak Karyo sebagai pendidikannya SMA. Tapi kenapa dia punya posisi di pusat? Karena kemauan dan semangatnya itu yang membuat kami rekrut Pak Karyo. Begitu. Bagaimana yang lain kok tidak jadi direkrut? Pertama, Mas Paiman sudah merasa dirinya tidak mampu. Jadi jangan salah persepsi loh ya. Kami tidak membawa Mas Paiman. Jadi Mas Paiman sudah mengatakan saya tidak mampu Pak Jowo. Sudah paksa berkali-kali tak suruh belajar. Ternyata beliau juga tetap saja mengatakan saya tidak layak. Otomatis kami ganti, kan begitu. Kemudian Pak Den Bayan apa ya? Pokoknya adalah pemerintahan lah orangnya. Itu juga begitu karena kesibukannya, karena beliau lagi terkait dengan kasus yang ada di Sogo, jadi beliau tidak bisa. Karena kami memang sudah patok untuk tanggal 10 bulan lalu itu kita harus sudah mulai live kerja di kantor Semarang. Terus kemudian ada Pak Didi Prastowo. Itu juga karena beliau masih aktif, jadi nggak bisa meninggalkan pekerjaan itu untuk dia stay di Semarang kayak Pak Karyo, kayak Pak Jahuri nggak bisa. Kemudian satu lagi Pak siapa ya lupa saya, itu juga nggak bisa. Siapa yang lupa saya dulu kok. Dia nggak bisa ya, mau nggak mau harus kita ganti. Bukan kami menyingkirkan sama sekali tidak, justru kan bukan kesempatan. Makanya Bapak Ibu sekalian dari Kabupaten Blora ada 3 orang yang tergabung di empat orang 5 ya. Lika, kemudian Pak Aryo, Pak Jahuri, Suhardianto dan saya. Jadi manajemen Indonesia tidak harus orang kota yang pintar-pintar tidak, tapi perlu orang yang mempunyai niat sungguh-sungguh sehingga bisa mengelola perusahaan itu dengan baik. Ini memang prinsip kami. Jadi kami tidak kebetulan Pak Ali Fendi itu pendidikannya ada S1, S2 dan juga tambahan 1 di 3 apoteker. Kemudian kita juga sarjana muda. Kemudian saya juga S1 kebetulan. Terus kemudian Pak Jahuri juga kebetulan S1 dan D3 dan S1. Kemudian lagi si Pak Aryo SMA. Ya alhamdulillah kita bersyukur, kita harus bangga orang Blora ada yang duduk di manajemen Indonesia. Itu sekali lagi bukan aplikasi kacangan, bukan aplikasi lokalan, tapi aplikasi Indonesia bahkan internasional.
Jadi kita bersyukur. Jadi kalau ada apa-apa dengan teman-teman bulan, tentunya kami juga ada toleransi. Kami akan juga berikan kemudahan, gitu ya. Tentunya begini ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwa untuk perkembangan basecamp ini nanti itu tinggal menunggu waktu saja. Selama masih ada yang di sini, saya akan tetap bertahan karena saya kasihan kalau sampai ada donor ke sini ada masalah akunnya, saya nggak ada. Itu masalahnya, karena jujur saja itu tanggung jawab saya. Sebenarnya tanggung jawab saya sudah selesai. Selesai kenapa? Saya dulu mengatakan dari awal, saya akan tetap membantu donor mulai dari pendaftaran, KYC, migrasi, perbaikan beberapa aplikasi, edukasi, dan sampai bisa berbelanja. Sebenarnya selesai. Tapi apakah ibu-ibu siap kalau saya tinggal? Umpamanya ada masalah aplikasi yang jangan aja sedikit aja. Nah disinilah saya sebenarnya nggak tega, tapi akhir-akhir ini justru membuat saya ragu. Karena apa? Saya ini kayaknya sudah tidak ada gunanya di sini. Itu saya rasakan. Saya rasakan dari apa? Tidak ada peduli lagi. Senang-senang di Woskono, tak senangnya. Jadi Joko itu tidak pernah ada di sini. Adanya jeleknya Joko, baiknya tidak pernah ada. Karena apa? Informasi ini datang dari orang-orang yang sudah terprovokasi dan datang ke sini menceritakan tentang saya. Pak Joko dengan itu di sini dianggap sudah tidak ada apa-apanya. Ya monggo, silahkan. Saya tidak masalah. Tapi saya sudah memberikan terbaik selama ini, selama 3 tahun Pak. Tidak sedikit. Tidak sedikit. 3 tahun. Sementara orang yang kemarin ngomong langsung dipercaya. Ini hebatnya orang sini. Saya selalu juga tidak apa-apa. Tapi suatu saat perlu dengan saya, mungkin saya juga akan dipersulit. Sakit Pak ya. Sekarang jangan berjuang 3 tahun mendidik orang-orang itu. Kemudian orang itu ketahuan menjelekkan jenengan. Yang lapor orang yang diajak ngomong Pak. Pada sini kasih tahu saya, kasihan dengan saya. Suatu saat duduk dengan saya kalau persulit ya. Kan gitu. Orang itu jangan melihat jeleknya. Saya ada jeleknya, ada kurangnya. Itu saya tahu manusiawi itu. Tapi pikir juga lah kebaikan orang. Kan begitu. Jadi saya masuk ke node. Node itu ada 2 pilihan Bapak Ibu. Satu itu yang senilai 40 juta. Yang kedua, ini yang kedua promo. Itu senilai 17.500.000. Yang 20 juta ini, yang 40 juta ini harus DP 10 juta. Sisanya berarti minusnya 30 juta. Ini diselesaikan selama 3 bulan. Ini aplikasi sudah running. Mau perorangan yang segini, mau rombongan juga segini DP-nya. Penyelesaian yang 30 juta itu 3 bulan ke depan. Caranya bagaimana? Ini kita yang di sini dulu. Caranya bagaimana? Selama 1 bulan itu tak estimasi per harinya 5 koin. Kalau 5 berarti sebulan 150 koin. 150 koin itu kalau sendirian berarti dengan mendapatkan duit non sewu. Saya kalikan aja. Saya kalikan dulu supaya dengan nanti paham. Ya, dengan sebulan dapat 150 koin. Ini saya katakan pasti, bahkan bisa lebih. Saya nggak mau ngomong yang tinggi, tapi 150 saja. Artinya per hari hanya 5. Itu kalau dikalikan dengan yang nilai sekarang 150, itu dengan mendapat duit 1.824.000. Ya, itu per bulan. Terus kemudian kalau kali 1 tahun kali 365
dikalikan. Jadi dari 5 tadi dikalikan ini itu dapatnya berapa? Coba kita hitung. 365 kali 5 berarti 1825 kali nilai koin sekarang adalah 12.420 sama dengan 22.666.600 rupiah 1 tahun, ya. Berarti jenengan sudah untung, ya enggak? Sudah bisa membayar, mau jenengan masih jalan, ya enggak? Masih bisa dilanjutkan, ya. Itu hitungan ini loh itu ya, karena Supernote ini itu tergantung kerja dari blockchain. Kerja dari blockchain ini nanti bagaimana? Blockchain itu bekerja bukan dikendalikan oleh Chinese yang mengendalikan adalah Corting. Kalau Supernote biasanya itu 10 sampai 15 koin. Tapi saya nggak ngomong itu, saya ngomong 5 saja. Kalau saya nanti ngomong 10, 15, jangan kaki saya nanti. Dia transak mulu ya. Tapi dari ahli IT-nya Sansan mengatakan, Pak, untuk perangkat kita yang kita tawarkan kepada pioner itu minimalnya bisa sampaikan saja 5, maksimalnya bisa 10 dan bisa 15. Karena punya Sansan bisa 15. Ya, kalau punya saya ini sementara portalnya belum diaktifkan semua, jadi saya sehari kadang dapat 1,92, dapat 3,4, nggak mesti, tergantung kerja dari blockchain. Jadi tidak tergantung oleh Indonesia atau IT-nya Indonesia sama sekali tidak. Dan pendapatan koin ini sepenuhnya adalah milik pioner. Artinya saya ini connect dengan node, itu koin yang saya dapat ya hanya di HP saya, nggak ada di HP yang lain. Karena yang connect hanya ini. Itu. Ini node untuk perorangan. Nah, bagaimana yang konsorsium atau rombongan? Ini 17.500. Ini kebetulan masih hari promo. Jadi dengan nanti dengan rombongan hanya 500.000 sebagai tanda jadi atau DP. Ini dengan sudah diproses untuk aplikasi untuk akun siapa yang akan, umpamanya di sini ada orang 10 lah, akun siapa yang akan dikonekkan, umpamanya akunnya Ibu Sulastri dikonekkan, di bawah Ibu Sulastri ada A, B, C dan seterusnya sampai 10 orang. Dengan 10 orang ini sebulan Bu Sulastri sudah bisa membagi. Mau 2 bulan juga nggak apa-apa, mau 6 bulan juga nggak apa-apa. Tapi hanya saya ingatkan kalau bagi ini jangan bagi koin. Kalau bagi koin nanti dengan kena gesti setiap membagi, dengan kirim ke Mbak Puji kena ongkos, dengan kirim ke Bu Sunyati kena ongkos, kirim ke Misal itu kena ongkos. Mending koin yang terkumpul tadi selama sebulan diposisikan ke Chinese melalui dekorting, itu nanti akan muncul rupiah. Rupiah ini jumlahnya berapa? Ya, 150 tadi ya. Kalau dikalikan dengan 12 tadi, 12 sekian. Contohnya harga 12.420 kali 150. Berarti di situ dapat 1.863. Dibagi aja 10 orang. Berarti satu orang mendapatkan 186.300 rupiah. Begitu. Ini estimasi kecil 5, ya. Saya nggak berani ngomong yang tinggi-tinggi karena takutnya nanti meleset. Ini 5. Nah, itu dibaginya rupiah, jadi nggak kena ongkos. Ongkosnya cuma 500 rupiah. Ya, itu. Ini masalah mode. Harapan saya ini tidak diharuskan kepada para pioner. Cuma kami berpikir bahwa dengan nilai yang sangat kecil ini
koin-koin kita suatu saat pasti akan kita depositkan. Saya yakin itu. Siapa yang nggak pengen koinnya jadi uang? Karena dengan ambang tujuannya apa, mendapatkan uang kan? Suatu saat pasti dengan butuh sampai depositkan. Setelah dengan depositkan tentunya dengan deposit koin atau koin dengan berkurang, bahkan bisa habis. Sementara base rate penambangan sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah 0,0029, sekarang hilang 0. Saya tidak monggo. Dan bagaimana saya mendapatkan koin? Indonesia tidak menjual koin. Jadi Indonesia hanya menerima deposit koin, menjual tidak. Tujuannya apa? Kalau Indonesia menjual koin sama saja tidak mendukung ESGCP untuk peningkatan sebuah ekosistem. Jadi di sini sangat berpengaruh dengan adanya NOP ini, itu nanti koin-koin yang didapat oleh billionaire itu bisa ditahan dan masuknya paling ke Indonesia. Itu nanti bisa meningkatkan yang namanya ekosistem itu menjadi besar sehingga koin P akan menjadi naik, sementara koin di pasar bebas sudah tidak ada. Di sinilah koin P akan mencapai kenaikan yang sangat signifikan. Apakah bisa DCP Pak Joko? Itu jangan bicara DCP. Saya kasih tahu ya, DCP atau DCP itu ya. DCP itu adalah Global Consensus Value. Itu yang memprogramkan bukan Kortin. Kortin itu tidak tahu masalah DCP, tapi di white papernya Kortin itu dikatakan bahwa nilai koin P nanti akan ditentukan oleh komunitas. Jadi Kortin tidak punya hak membuat nilai koin P. Oh, nilai koin P sekian, Kortin mengatakan tidak ada. Yang ubahnya dulu Bitcoin. Jadi karena di white paper ada kalimat seperti itu oleh Nicholas Kokalis, dibaca oleh Dorisin. Dorisin akhirnya membuat komunitas pioner dunia untuk mendukung konsensus value 314159 itu untuk Asia Pasifik. Kemudian di Amerika juga ada toko pioner yang membentuk DCP itu $1 juta satu koin. Kemudian di Eropa juga membentuk 500.000 US dollar. Nah, kemudian Kortin bagaimana menyikapi itu? Semuanya diterima, silakan membuat konsensus. Tapi itu nanti ditentukan oleh banyaknya transaksi di blockchain Pi Network. Ternyata yang menang siapa? 314159. Itu sebagai pemenang transaksi yang ada di blockchainnya Pi Network. Sehingga kemungkinan saya katakan kemungkinan Kortin nanti akan mengambil 314159. Ini kemungkinan. Tapi bukan serta-merta langsung dibentuk seperti itu. Pasti dia akan melihat perkembangan koin yang beredar, kemudian koin yang ditambang. Sementara koin yang ditambang kan masih banyak. Ada 10 miliar atau berapa koin masih ada. Kesempatan untuk ditambang lebih oleh. Nambangnya gimana? Nambang pakai Android. Ntar lagi kita nggak bisa. Kecuali Android dengan connect dengan Outlook baru bisa dapat koin. Terus kemudian 314159 itu memang tidak bisa kita harapkan instan seperti usia saya, panjenengan yang sudah tua itu belum tentu nanti menemui 314159. Ini realita. Mungkin anak cucu kita, wah mbakku dulu meninggalkan warisan yang biasa. Itu paling nanti yang bisa menikmati adalah mungkin anak, bisa juga cucu kita. Sekarang secara realitas kita nikmati yang ada aja dulu. Ini naik kemarin nilai koin P 0,67. Sekarang sudah di 0,76. Berarti ini naik. Ya. Bayangkan ya, kita tidak apabila koin di pasaran itu sudah habis, itu sudah sulit nanti kita mendapatkan koin.
Dan Indonesia tidak mengajari orang sebenarnya untuk beli koin. Kalau bisa kembangkan model sekaligus mendukung GCP supaya ekosistem menjadi besar, koin sama-sama juga dapat, kan begitu. Nah nanti kalau nilai sudah naik, sekarang waktu 0,64 itu Sansan beli lagi itu kemarin. Kalau nggak salah beli sekitar 10 juta koin. Istrinya yang 2 minggu lalu beli 12 juta koin. Nah, itu sebenarnya pribadi dia, karena dia memang punya niat untuk menguras koin yang ada di pasar bebas. Karena dia bagian dari core team, jadi dia melepas duitnya yang pertama 20 miliar untuk beli koin, yang kemarin itu nggak tahu berapa miliar, melepas di Semarang itu dia beli juga. Nah ini sekarang sudah naik 0,76, itu dia jual, dia udah untung miliar ini. Tapi tidak dia jual, kenapa dia tahan? Jadi gitu, untuk model barangkali ada pertanyaan monggo silakan sebelum saya mengangkat yang lain.